Sudah pada kebagian semua Pak Haji, jadi sumringah. Iya. Oke, baik, kebetulan anak-anak juga aktif semua dan semuanya berhak Pak Haji. Dan tadi Pak Aris setelah selesai menyampaikan materinya, anak-anak berbahagia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pasti. Nah, dan berikutnya langsung saja mungkin untuk Pak Haji berkenan supaya waktunya kita lebih singkat lagi. Mau di bawah apa mau sambil duduk Pak Haji? Sambil duduk boleh? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Mana udah pada dapat? Ini. Oh iya. Nah, tadi saya udah ngobrol juga di bawah, jadi ini sama. Teman-teman, kita punya ilmu di RDI Kandang Me ini punya ilmu. Kalau teman-teman bisa praktekin dan hasilnya sama seperti tamu-tamunya RDI. Kenapa? Karena ini sangat mudah buat semua orang. Apa? Bisa punya penghasilan sebulan. Kalau di sini udah 10 miliar sebulan. Nah, teman-teman bisa praktekin 10 miliar sebulan tanpa kerja. Kalau orang kan mesti kerja, mesti ini. Nah, ini enggak. Jadi sambil sekolah, sambil praktekin ya. Cuman syaratnya nggak boleh ngantuk. Apa tuh? Bangun jam 00. Yang muslim ya, ntar kalau yang nggak muslim nggak apa-apa tadi ajarin, yang muslim dulu. Bangun jam 00. Habis bangun jam 00, paksain senyum 41 kali. Ini bicara 10 miliar ya sebulan ya. Tapi yang 100 juta boleh, yang 10 juta doang boleh. Aku yang 5 juta aja deh sebulan boleh, tinggal lihat itunya aja kemampuannya. Tapi kalau ngikutin yang saya ajarin, tamu kita udah 10 miliar sebulan bersih. Nah, saya maunya masnya, mbaknya harus bisa buat bantu mamahnya, papahnya, bantu adiknya, kakaknya ya. Nanti ngikutin. Pak Haji, saya nggak bisa. Ya udah, bisanya berapa? Nah, ikut. Bangun jam 00, senyum 41 kali. Paksain harus senyum 41 kali. Kedua, mandi pagi, harus mandi pagi. Habis mandi, paksain sholat tahajud. Habis sholat tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nggak apa-apa, setengah juz dulu, bertahap 1 juz dulu. Tapi kita bicara langsung tutup poin karena jamnya kan udah dekat ya, udah sedikit jamnya. Nanti kalau masnya sama mbaknya pengen privat, datang kemari diajarin. Ini kita global aja. Baca Quran 12 juz. Sebelum azan subuh udah duduk di masjid yang laki, yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Habis azan harus 2 rakaat sebelumnya. Habis sholat subuh tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Lakukan selama 99 hari, minimal 10 miliar. Gampang. Bangun jam 00. Pak Haji, saya nggak bisa bangun jam 00. Aku bisanya bangunnya jam 4. Ya udah, nggak apa-apa. Praktekin dulu aja. Terus senyum ya. Terus mandi ya. Habis mandi baca Quran ya. Habis baca Quran, tahajud terus baca Quran ya. Habis baca Quran, sebelum azan udah duduk di masjid ya. Nggak boleh yang laki sholatnya di rumah, harus di masjid. Harus di masjid. Kalau sholatnya di rumah, nggak bisa.
solehah. Nah, paksain itu. Nah, kedua, kalau memang belum mampu, praktekin ilmunya saya dulu. Yang 3, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Bisa gak? Biar ada penghasilannya. Nggak boleh mikir. Namanya orang hidup kan mikir dong Pak Haji. Setuju. Tapi buat apa mikir? Kan kita udah ditakdirin sama Allah 7.000 tahun yang lalu sebelum lahir udah ditulis. Nanti ibunya namanya ini, nanti bapaknya namanya ini, nanti tetangganya ini, nanti sekolahnya di sini. Udah ditulis, udah ada skenarionya. Ngapain juga mikir? Emang ada ayatnya begini, emang ada ayatnya gini. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Emang ada? Nggak ada. Jadi ngapain kain? Nggak boleh mikir, nggak boleh komen. Nah, yang suka komen di Facebook, Instagram, di WhatsApp, nggak boleh. Orang yang suka komen itu sama saja dosanya yang kita komenin pindah ke kita, baiknya kita pindah yang ke kita komenin. Jangan. Jadi kalau kita lihat nih, udah aja baca, nggak boleh komen. Emang ada ayatnya gini, siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Emang ada? Nggak ada. Jadi ngapain dikerjain? Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh ngeluh. Kita kan suka ngeluh, gerah, panas, haus, lapar. Nggak boleh. Karena nggak ada ayatnya siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Jadi yang ada apa ayatnya? Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi banyak-banyak ucap syukur. Naik kendaraan nih umum ditinggal karena kita kurang cepat. Nggak boleh kita ngomong, aduh kurang cepet nih. Nggak boleh, itu namanya ngeluh. Harusnya ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti saya punya kendaraan pribadi. Alhamdulillah. Begitu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saya punya anak namanya Fauji. Anak saya 3, Vida, Vira, Fauji. Vida dokter di rumah sakit TNI Angkatan Udara, rumah sakit Salamun. Nomor 2 namanya Vira di rumah sakit Islam. Yang ketiga namanya Fauji, laki. Nah dia tuh hobinya main air mulu kalau di rumah. Nah selalu kan ucapan adalah doa. Jadi saya ngomongnya begini, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard warna hitam. Gitu, punya tuh Toyota Alphard warna hitam. Jadi jangan ngomongnya begini, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa kebeli Alphard, ntar saya beli. Itu saya Toyota Alphard nggak beli, dikasih. Ya kan Lur? Ya Pak Haji. Yang ngasih siapa? Pak Topik. Pak Topik. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard warna putih. Punya Toyota warna putih. Fauji gak boleh main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Land Cruiser. Punya Land Cruiser. Fauji gak boleh main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil apa namanya tuh? Dodge Journey 3600 cc. Punya. Nah maunya saya kalau teman-teman yang laki apa yang wanita nih mbaknya kesel, langsung ucap alhamdulillah punya kendaraan, alhamdulillah tukar tambah pasangan. Begitu ya, misal oke. Jadi saya nggak setuju teman-teman masnya atau mbaknya punya aset atau punya handphone terbaru iPhone 13 Pro harus nabung. Wah kelamaan. Jadi kalau lagi kesel nih, handphone baru, langsung nyebut mereknya, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro gitu. Jangan kesel, nggak boleh. Oke,
Karena ini waktunya terbatas, yang nanya aja saya jawab, yang nanya saya kasih lagi selembar. Jadi siapa yang mau nanya, kasih mic-nya, nanya apa saya jawab, saya kasih ini selembar. Ya, Langsung bukan lagi. dong. Ayo, waduh, langsung ada penanya. Silakan, kenalan dulu nanti kita sebutin. Yang nanya, Sebelumnya terima kasih Pak Pak Haji Dewi. Haji. Sebenarnya ini pertanyaan buat Pak Aris, cuman saya pengen tahu. nanya buat Aris. Enggak, Gak apa-apa, tetap saya kasih selembar. Ayo, jawab. Enggak, ada nanya saya juga saya kasih. Ayo, dia hidup. Eka, ayo nanya apa? Nanya apa? pertanyaan saya simpel. Gak apa-apa. Cara menggali potensi diri versi Bapak apa? Ya, Cara Menggali potensi diri versi Ya. Bapak. ya gak apa-apa, biar senang. Baik. Bu, kasih amplop, Bu. Tepuk tangan. Boleh nanya ke saya, boleh nanya ke Pak Aris. Pokoknya Ya. dapat satu amplop. ya. Nah, ini nanti akan ditambahi oleh Pak Dwi jawabannya ya. Iya. Jadi gini, saya sepakat dengan kata Pak Dwi tadi. Orang yang mampu menggali potensi dirinya, dia itu adalah orang yang melakukan, bukan terlalu banyak mikir, tapi mengerjakan. Dengan mengerjakan, dia akan mampu. Dengan melakukan, dia akan tahu. Jadi Pak Dwi bisa menjadi seperti ini karena mengerjakan, bukan pada teori-teori saja. Kerjakanlah, maka engkau akan banyak belajar dari apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman mendapatkan peluang kesempatan seperti ini itu hebat dengan mengerjakan, dengan melakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, ini penting banget. Dengarkan nasihat dari orang-orang yang sukses, yang memang telah membuktikan kesuksesan, maka itu adalah rumus yang mempercepat kita mendapatkan potensi terbaik kita. Jadi kalau Pak Dwi bilang, kalau jam 00 senyum 41 kali, kerjakan aja, karena sudah terbukti. Mandi pagi, mandi. Subuh sebelum azan sudah ada di masjid, lakukan. Ba'da subuh tidak tidur sampai terbit matahari, kerjakan. Nah, itu nanti tiba-tiba akan terjadi potensi-potensi hebat kita, karena itu memang sudah rumusan yang sudah terbukti. 21 juz dimulai dengan membaca setengah juz dan seterusnya. 90 hari saya aja mencatat. Jadi kalau kalian jujur tidak mencatat, aneh. Saya aja mendapatkan ilmu, saya catat. Saya benar-benar, oh ini keren, sudah terbukti. Loh, kalian boleh tanya tuh nanti pertanyaan, Pak Dwi kok bisa dapat mobil Alphard, tidak membeli tapi dikasih orang? Itu seperti apa? Itu berarti Pak Dwi punya magnet, punya daya tarik, punya magnet. Nah ini apa magnet yang menjadikan orang-orang kok senang dengan Pak Dwi, berbagi dengan Pak Dwi? Saya sudah tahu salah satunya adalah Pak Dwi itu suka berbagi, suka melayani, suka memberi, suka berkontribusi. Ya tadi rumus dari beliau, syukur. Nah syukur itu ternyata tidak hanya dengan alhamdulillah saja, tapi dengan la in syakartum la azidanakum, dengan berbagi. Teman-teman baru datang belum ngapa-ngapain, udah dilayan, dikasih satu. Belum selesai, udah dikasih snack. Belum selesai, udah dikasih duit. Yang nanya, dikasih. Mana ada seminar setiap kali yang nanya dikasih duit seperti ini. Dan duitnya bukan duit biasa loh, edisi khusus loh. 75.000 edisi khusus. Dan ini diplastikin lagi. Artinya serius gitu loh teman-teman. Jadi beliau itu serius menerima Anda. 32 karyawan orang bangun ini selama 5 hari sampai jam 4 subuh untuk melayani. Dan kalian adalah orang yang pertama memakai ruangan ini. Itu kan luar biasa. Nah, jadi potensi diri itu bisa dikerjakan dengan aksi, dengan perbuatan. Oke? Mungkin Pak Dwi bisa nambahin. Saya ingin ini sih, mungkin teman-teman belum menangkap bagaimana caranya kok Pak Dwi sampai orang senang memberi Pak Dwi, senang bekerja sama dengan Pak Dwi, senang
berkolaborasi, bersinergi. Bahkan kenapa kok sampai anak yatim harus datang ke sini? Nah, ini kalian baru tahu. Dan kalian beruntung loh, masih SMA udah dikasih ilmu ini. Teman-teman yang lain belum tentu lulus kuliah juga dapat ilmu ini. Silakan Pak Dwi, ini ilmu mahal. Nanti ditambahin loh waktu ada duhur oleh Pak Dwi pelajarannya ini, biar kita tahu apa sih rahasianya Pak Dwi selain yang tadi dikatakan. Jadi yang diobrolin sama Bapak emang luar biasa. Jadi kan kemarin tamu-tamu saya pada protes. Kenapa sih harus mandi pagi? Kenapa sih mesti baca Quran? Saya juga nggak bisa jawab. Asli saya nggak bisa jawab ya. Ya Pak Haji. Itu orang nanya saya nggak bisa jawab. Karena saya SD-nya Impres, SMP negeri, SMA negeri. Terus saya umur 24 tahun, saya udah jadi direktur di grupnya Lipo. Umur 24 tahun udah jadi di grupnya Lipo. Sementara teman-teman saya 24 tahun masih jadi clerk. Nah, saya nggak tahu jawabannya. Udah, saya nggak counter tuh nggak saya lawan. Jadi nanyanya kepada nyelekit. Subhanallah, kemarin saya dapat jawaban. Ya Kang Nur, saya kan kemarin sakit nih karena main HP, nggak lihat ada trotoar, jatuh, nyusruk, nyandung, jadi robek, dijahit. Nah, karena kena kotoran sapi, jadi infeksi tetanus, opname 12 hari. Nah, dokter bilang, bisa gak jangan main HP? Wah, kalau nggak main HP gimana? Boleh deh TikTok, saya nonton TikTok ya. Itu ada di TikTok. Kenapa Pak B.J. Habibie, orang paling pinter di Indonesia, orang paling pinter di Asia Tenggara, kenapa dia di Jerman juara 3, mau juara 1 nggak bisa, betul? Betul Pak Haji. Akhirnya dia tanya sama yang juara 1 sama juara 2, kenapa gue nggak bisa jadi juara 1? Kenapa gue nggak bisa juara 1? Sementara lo bisa juara 1, juara 2. Dijawab sama itu temennya, karena saya tiap pagi mandi pagi, karena saya tiap pagi baca Quran. Nah, Pak B.J. Habibie nggak mandi pagi, jadi dia wudhu terus tahajud. Kalau ini bukan orang Muslim, orang Yahudi, baca Quran sama mandi pagi. Alhamdulillah kejawab, saya bilang. Jadi kita nggak usah komen. Jadi pada saat nanya Pak Haji ini gini, terus kita jawab, nggak tahu ngapain, itu gini aja, ntar tidak ada jawabannya. Nah, kedua, orang nanya kenapa habis sholat subuh sampai matahari terbit tidak boleh tidur. Ya kan saya bukan santri ya, nggak kuliah di pondok pesantren, nggak tahu. Di TikTok ada orang yang habis sholat subuh tidak tidur sampai matahari terbit, duitnya nggak ada serinya. Contohnya apa? Kita nih mau datang aja ke sini, ini minimal saya tanya Pak Nur kemana-mana, itu selalu minimal saya bawa 2 gepok, 3 gepok, minimal segepok tuh. Segepok ini 100 ribuan baru, dan nggak pernah duit saya kumal ya. Nah, maunya saya teman-teman coba latihan habis sholat subuh sampai matahari terbit, coba jangan tidur, buktiin. Nah, terus kedua, Pak Haji, kenapa sih saya mesti sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? Karena ada ayatnya, 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya ada di ayatnya ya kan Nur, dunia dan seisinya. Nah, coba praktekin. Nah, saya mau teman-teman bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Kenapa bacanya 12 juz? Saya juga belum tahu. Jalanin aja, tapi udah dipraktekin sama tamu kita, sebulan 10 miliar. Saya minimal 100 juta deh. Oke? Jadi selamat praktek. Yuk, ada yang lagi yang nanya? Yang mana dulu nih Pak Haji nih? Depan udah nih. Nih, saya kasih ya. Kenapa saya mau berbagi? Karena saya ngamalin ayatnya, terima kasih, terima dari Allah
kasih keciptaan Allah. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ya, ini manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya boleh, nanya ke saya boleh, nanya ke bos boleh, nanya ke ibu boleh, bebas. Pokoknya yang nanya tetap dapat duit selembar. Ayo. Bebas. Sebelumnya terima kasih untuk izinkan saya bertanya. Ya, nanyanya ke siapa? Perkenalkan, nama saya Dharma Saputra. Kalau gemeter ganti celana dalam. Saya ingin bertanya dengan Pak Dwi. Saya. Ya. Ya, apa? Gimana cara menjadi pemimpin yang terbaik versi Bapak? Ini ke saya. Oh iya, mesti pakai motonya gini. Jadikanlah diri kita berhasil dulu, baru bantu orang lain. Jadi kamu harus berhasil dulu. Kayak contoh saya, gimana caranya saya jadi direktur? Saya ingat benar tuh, dulu kan suka dengerin ceramah. Tidak boleh ngebantah sama orang tua. Nah, coba emasnya jangan ngebantah sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya nasihatin, kamu nggak boleh jawab. Kamu tuh juara satu kalau suruh jawab orang tua. Orang tua kamu ngomong 1, kamu ngomongnya udah 5. Betul gak lo? Pak, kakak. Hah? Gak ngelawan, Pak. Hah? Gak ngelawan. Nggak ngelawan? Kakak. Cuman ngejawab. Kakak cuma diam doang, Pak. Dia mau dengerin doang sih. Hah? Dia mau dengerin. Diam. Diam? Ya, diam dan dengerin. Tapi kan hati kamu dongkol. Sambil dengerin kamu dongkol, nggak boleh. Pokoknya kalau ibunya ngomong, bapaknya ngomong, mau berangkat sekolah, kamu suruh sarapan, kamunya lari, tapi nggak ngejawab, tapi kan bikin jengkel mama. Nah itu yang bikin hajat kamu lemot. Nah saya itu sampai hari ini umur saya 51, kan saya lahir tahun 70, umur saya 51 tahun. Sampai hari ini saya masih patuh, nurut, manut sama ibu saya. Kan ibu saya ada di atas ya, namanya Eyang, umur 79 tahun. Jadi kalau ibu saya ngomong padahal anak saya kan 3, udah dokter, satu SMP kelas 3, saya nurut aja. Apa ibu saya ngomong? Iya. Nah ibu saya tuh hobinya nasi uduk, ibu saya tuh hobinya pepes, itu saya beli. Nah dulu waktu saya sepantar mbaknya mamasnya, itu saya hobinya mijitin kaki ibu saya. Ini usianya berapa? 17, Pak. 17. Nah umur 17 saya hobinya mijitin kakinya ibu saya. Di umur 24 saya udah jadi direktur di grupnya Lipo. Nah coba aja praktekin, mijitin kaki mamahnya, mamahnya pijitin. Nanti kalau mamahnya ngomong, kita jangan jawab, diem. Nah kalau kamu memang nggak jawab, nggak ngelawan, tapi kamu gerundel hatinya, gemes. Misalkan kamu dilarang nih, nggak boleh pergi, atau dilarang nggak boleh pakai kendaraan. Memang kamu patuh, tapi kan kamu di sini agak kesel. Nah itu yang bikin lemot hajat kita, gitu loh boy. Oke? Nah kasih selembar uang baru. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi? Ayo. Yang nanya diri ya. Yuk. Nanyanya ke siapa boleh, bebas. Izinkan saya bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sarah Nini Sosan. Saya izin bertanya kepada Bapak. Nah, Bapak ini kan udah sukses, Pak. Nah, ada nggak sih ketakutan kegagalan gitu, Pak? Karena Bapak udah sukses gitu. Dan apa yang belum kecapai gitu di kesuksesan yang sekarang gitu, Pak? Jadi pertanyaannya punya ketakutan apa enggak? Iya. Enggak boleh. Jadi kita nggak boleh ketakutan. Kalau kita ketakutan itu namanya menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan nginjek-nginjek Al-Quran. Menghina Allah itu bukan ngata-ngatain Allah, tapi dengan kita khawatir itu sudah menghina Allah. Masa sih Pak Haji? Iya. Besok makan nggak ya? Besok lulus nggak ya? Nggak boleh. Kan ayatnya gini, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan.
Nggak ada ayatnya gini, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Ada nggak? Nggak ada. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Ada nggak? Nggak ada. Apalagi gini, mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Semoga tuh adanya di rumah sakit. Makanya orang yang suka ngomong semoga, hasilnya bagi dua, 50% terkabul, 50% tidak terkabul, 50% sembuh, 50% almarhum. Emang kenapa? Karena semoga adanya di rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Jadi nggak ada khawatir, pasti kebeli, pasti kebeli. Jangan, nggak boleh. Kalau kebeli nanti nabung. Pasti punya, pasti punya, pasti punya. Gitu. Kalau pasti nikah, boleh, pasti nikah. Tapi ngapain nyebutin sekarang? Nanti aja nyebutinnya. Kita harus, kalau anak umur 17 tahun mesti punya moto. Ini motonya nih. Boleh salah pilih pacar, tapi jangan salah pilih mertua. Jadi saya nggak pernah khawatir ini, khawatir nggak. Selalu saya ngomong dalam hati, pasti. Gitu. Bayangin Mbak, di umur 24 saya udah jadi direktur. Teman-teman masih jadi clerk, masih jadi staff, masih jadi karyawan kontrak, masih ini. Saya udah jadi, karena saya bilang pasti jadi. Nah, mobil juga begitu. Ada mobil apa tuh? Land Cruiser. Langsung saya nyebut Land Cruiser. Tapi Land Cruisernya saya maunya anniversary. Jadi yang nggak semua punya Land Cruiser. Punya Land Cruiser. Siapa yang ngasih Land Cruiser? Pak Hengki. Pak Hengki. Saya punya Dodge Journey. Di luaran kan Dodge Journey 2400 cc. Saya punya 3600 cc. Di Indonesia nggak banyak. Cuman beberapa unit, 2 unit atau 3 unit. Punya Dodge Journey punya. Kan saya punya Toyota Alphard warna hitam. Istri saya cemburu dong. Kalau mau pergi dia pakai, saya hijab. Punya putih. Jadi istri saya punya Toyota Alphard warna putih, saya punya Toyota Alphard warna hitam. Saya punya Pajero Sport terbaru warna hitam. Anak saya yang dokter punya Pajero. Anak saya satu lagi punya Pajero. Jadi kita punya Pajero hitam 3 ya? 3. Kita punya Fortuner terbaru 3. Putih hitam. Nah, kalian juga harus ya. Jangan bilang kebeli ya. Nanti nabung loh. Punya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya untuk tadi, untuk membangun rumah anak yatim ini kan pasti ada keinginan yang kuat dan motivasi. Nah, pertanyaan saya, apa motivasi awal Bapak untuk membangun rumah doa anak yatim ini? Jangan punya keinginan. Nanti kalau punya keinginan nanti menghayal. Jadi jangan begini. Aduh, pengen punya ini. Jangan. Jadi kalau ibarat tuh tidak boleh offside. Kalau main sepak bola tuh offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, kitanya udah masuk gawang lawan. Kata hakim garis, offside, tendangan bebas. Jadi kita nggak boleh berandai-andai. Kalau aja nih saya nanti punya ini, nanti saya punya ini, nggak boleh. Namanya Tuhan kecil. Nggak boleh yang belum terjadi kita tidak boleh berangan-angan. Contohnya apa sih Pak Haji? Kok kita nggak boleh kita naik kereta api jurusan Gambir, dari Jogja jurusan Gambir, kan udah jelas tiketnya Gambir. Duduk aja udah, nanti juga sampai Gambir. Ini kita nggak tahan sampai digondang dia, palanya ngelongok-ngelongok dari jendela. Masih jauh gak sih Gambir? Masih jauh. Itu kira-kira kepalanya kepenggal tiang listrik nggak?
pasti kepenggala. Jadi kata Allah, hidup ini jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Jadi hidup ini yang bener apa Allah? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kamu nanti jatuhnya jadi mikir, nggak boleh. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi harus jalanin, disyukurin, dinikmatin. Contoh, misalkan mbaknya ada teman SMP-nya, Mbak, teman SD kamu sebangku meninggal. Kamu nggak boleh ngomong begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak boleh. Kalau udah pakai ilmunya saya RD kandang embe, pada saat dikabarin teman SD-nya meninggal, kamu harus mengucap begini, punya mobil pribadi, gitu. Tapi nggak boleh ngomong di depan teman kamu yang ngabarin, nanti kamu ditabok. Jadi ngomongnya dalam hati, punya mobil pribadi, begitu. Nah, ini saya tidak bikin, Hanggar ini nggak bikin, ya. Hanggar itu juga nggak bikin. Ini orang yang hutangnya lunas. Pak Haji, utang saya kan diajarin lunas. Saya mau bikin hanggar nih buat Pak Haji. Hah? Bikin hanggar? Ya udah bikin aja. Nah, dia yang bikinin. Nah, kalau Mbak Aja tadi naik Isuzu Elf, kita ada 13 unit Isuzu Elf. Itu orang utang 200 miliar. Ya. Iya. Utangnya lunas, dia ngasih saya Isuzu Elf. Nah, kalau mbaknya lihat hanggar tuh banyak, itu orang utang 350 miliar, dia bikinin hanggar. Kalau mbaknya lihat tuh ada hanggar di bawah, itu orang utang 162 miliar, ya. Bikinin hanggar. Kalau saya bikin, berapa? Itu kan miliaran. Nggak level kalau bikin. Kalau bisa orang lain yang bikin, tapi jadi punya kita. Nah, masih juga begitu. Jadi kamu jangan nyari pacar, nanti pacar dateng, jangan kamu nyari-nyari. Ntar dia lari-lari. Kayak ayam, tahu ayam? Ayam kalau dikejar lari gak? Rugilah, jangan dikejar, dipanggil. Kan datang, kasih jagung. Dapet, pakai jagung. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Kasih baik. Yang laki-laki di sini ya. Kalau yang udah, Baik, terima kasih Pak. kesempatan yang Saya ingin kasihan. untuk Pak Dwi, Kan tahu. bagaimana Bapak melayani klien Bapak atau tamu Bapak, cara Bapak melayaninya itu seperti apa Pak? Konsultasi dari WhatsApp Japri, konsultasi. Saya ada ruang konsultasi di sana. Nah, tamu-tamu saya, pasien-pasien saya datang tidak bayar. Kan kalau di tempat lain bayar, ada uang pendaftaran. Saya nggak bayar, gratis. Kok nggak bayar sih Pak Haji? Kan kalau sampai mbaknya saya motivasi, saya ajarin terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau sampai mbaknya konsultasi bayar saya 100.000, pada saat nanti meninggal, kan saya minta dong ke Allah, Allah mana dong tabungan gue 1 poin di akhirat. Kan lo udah dapat cepet dari dia, dunianya udah dapat, nggak boleh lo akhiratnya udah nggak dapat. Jadi datang bos kemari Japri, atau kita ada grup, nanti kalau bisa teman-teman masuk di grup, namanya grup Rumah Doa Anak Yatim. Jadi nanti ada jenderal, ada kapolda, ada pangdam. Nanti lihat tuh kalau dia pada terkabul hajat, ada dirut, direktur, GM. Nah, nanti mbaknya nanti masuk, atau enggak lu dibikin grup sendiri aja, adminnya siapa, nanti saya ngisi di situ, boleh nanya. Dan kalau pengen datang ke situ, nah nanti teman-teman bisa gak saya ijab qabul sama anak yatim? Bisa. Jadi doa tuh kalau ibarat Rumah Doa Anak Yatim, kalau ibarat doa tuh pesawat. Doa tuh ibaratnya pesawat, nanti diaminin sama anak yatim. Nah, amin anak yatim roket. Pesawat kalau ada roketnya nggak pernah meleset. Gitu. Jadi nanti datang boleh, Japri boleh. Cara pengobatannya begitu. Kan banyak kayak tadi mbaknya ada yang nanya, Pak Haji, saya ada keluhan ini. Terus saya jawab, oh iya benar. Nah itu bisa nanti di ruang konsultasi.
Nah, kalau seminar biasanya tiap hari Minggu di SMA 5, tapi karena ini pandemik ya, jadi nggak buka. Akhirnya kita bukanya di sini. Oke? Aja gitu. Mencerahkan, semoga kebermanfaatan dari jawaban tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Juga Bapak Aris, terima kasih banyak telah mengisi materi kita hari ini. Dan Ada tambahan mungkin? ya, dan kita break dulu untuk istirahat, sholat, dan makan. Setelah itu nanti kita akan masuk ke agenda berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isoma. Alhamdulillah, anak-anak sudah pada kenyang Pak Haji. Ya, Masya Allah, luar biasa, makanannya enak sekali. Dan anak-anak, alhamdulillah Pak Haji Dwi masih berkenan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Ya, pertanyaannya tentu saja dapat seputar apa aja ya Pak Haji ya. Bebas. Bebas pertanyaannya. Pokoknya yang nanya dapat 1 lembar. Nah, yang nanya dapat 1 lembar. Itu yang dinanti-nanti mereka nih sebenarnya. Nanya apa aja boleh. Siap. Berarti kita langsung mulai Pak Haji ya. Ya. Baik. Nggak fokus. Yang tadi saya terangin juga nggak apa-apa. Siap. Bebas. Siap. Oke. Saya mau tuker tambah pasangan bisa gak? Bisa. Aduh, boleh juga sih itu pertanyaan. Oke ya, langsung saja. Uangnya mana Pak Ai mana Bu Ai mana? Oh, udah. Oh, udah aman, keuangannya. Sebentar. Siap, silakan yang ingin bertanya. Ini boleh ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak udah diizinkan bertanya. Saya mau nanya, cara menghilangkan rasa ngeluh gimana sih Pak? Ngilangin Rasa suka mengeluh. ngilangin rasa ngeluh. Iya. Oh iya. Kan udah diajarin, nggak ada ayatnya nih, nggak ada ayatnya. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya, kan nggak ada. Kenapa dikerjain? Yang ada kan siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kenapa nggak disebut itu? Jadi pada saat kamu dapat mata pelajaran tambahan besok hari Minggu, sementara kan kamu minggu ada janjian sama si A si B, terus kamu nggak boleh ngeluh, kan nggak ada ayatnya. Akhirnya nanti kamu hidupnya standar. Coba kalau pada saat nanti bu guru atau pengurus sekolah ngomong besok hari Minggu ada tambahan ini, kamu langsung ngomong punya kendaraan, punya tabungan 100 juta, punya tabungan 100 juta. Kenapa nggak itu yang disebut? Jangan disebut ya nggak boleh itu, jadi ngeluh. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa dikerjain? Nah, diganti dengan kata-kata siapa yang mensyukuri nikmatku. Jadi pada saat besok ada mata pelajaran tambahan ya hari Minggu ya, alhamdulillah punya motor, alhamdulillah punya motor. Jangan kebeli motor, nanti kamu nabung. Punya motor pribadi, apa tuh yang mahal? Misalkan Ninja, yang paling mahal apa? NMAX. Nyebutnya yang bagus-bagus. Ucapan adalah doa. Jadi jangan ngeluh lagi, mulai pulang dari sini udah jangan ngeluh. Misalkan kamu suka sama cewek, ceweknya nggak suka sama kamu, nggak boleh ngeluh. Jangan ya, nggak boleh ya. Punya NMAX, motor NMAX, punya motor Yamaha NMAX, begitu. Atau punya HP iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro, begitu. Oke. Yuk kasih baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk mengizinkan saya. Gimana? Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya bertanya. Iya. Saya Rizal Hidayatullah, saya bertanya Pak. Iya. Bapak kan Deketin. Bapak kan sampai sekarang kan udah sukses ya Pak, bisa dibilang ya Pak. Terus Bapak
sampai umur sekarang tuh kan pasti banyak tekanan di masa remaja kan Pak. Kan pas remaja itu kan masa-masa mental kita terbentuk Pak, dan masa kita menentukan nasib kita ke depannya. Nah, cara Bapak untuk mengatasi tekanan dari keluarga, dari orang tua, dari teman, dari saudara itu gimana Pak? Kan ada kata ya, makasih. Jadi kan ada kata-kata gini, ucapan adalah doa. Jadi kalau ada tekanan dari tetangga, tekanan dari teman, tekanan dari saudara, tekanan, kamu ucap yang bagus. Punya motor NMAX, Yamaha NX, gitu. Jangan pas kalau ada tekanan, intimidasi atau ada obrolan yang kurang enak, terus dipikirin, nggak boleh. Tepuk tangan dong buat ibu kepala sekolah dulu. Alhamdulillah, ibu kepala sekolah. Ayo, apa? Ucapan adalah doa. Jadi masnya ngomongnya pada saat ada tekanan dari saudara kandung, ada tekanan dari ipar, tekanan dari sepupu, tekanan dari mana aja, bebas. Tetangga, bahkan kalau misalkan udah punya pasangan, tekanan dari pasangan kita, itu kesempatan kamu ngucap yang bagus. Kan ayatnya gini, ayatnya ya, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya begini, habis gelap, gelap lagi. Nah, jadi kalau tekanan itu gelap, berarti mau terang. Kenapa nggak kamu ucap yang terang? Jadi pada saat kamu ditekan sama orang tua, di saat kamu ditekan sama saudara kandung, di saat kamu ditekan sama ipar, sama sepupu, ucap yang bagus. Saya punya motor Yamaha NMAX, saya punya motor Yamaha NX yang harganya 80 juta, jadi yang eksklusif. Begitu. Jangan pada saat kamu tekanan, ya gue stres nih, stres bener. Kan ucapan adalah doa. Nanti yang lain pada masuk sekolah, kamu dikirim ke rumah sakit jiwa. Kasihan. Jadi jangan, kalau kamu ada tekanan, ngucap yang bagus, karena itu yang diperlukan. Tekanan itu gelap, berarti mau terang. Habis gelap terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Itu. Jadi kalau ada tekanan harus ngomong yang bagus. Punya atau ranking atau dapat UI tanpa tes, Saya juga pada saat kuliah kan, ini teman kuliah saya nih, Om Uje ya, teman kuliah saya. Saya langsung ngomong, saya tanpa ngelamar kerja. Jadi saya kerja di Lipo jadi direktur tanpa ngelamar. Kalau ngelamar mana mungkin umur 24 tahun jadi direktur, nggak mungkin. Akhirnya saya dibajak untuk jadi direktur di situ. Kalau ngelamar nggak mungkin mas. Yang jadi direktur di Lipo tuh umurnya ya 30, 40, 50. Kalau kita masih umur 24, nggak mungkin. Jadi yang penting harus positif thinking terus ya Pak? Setuju. Jadi otaknya kita harus dikurek. Itu waras. Kenapa nggak dari tadi waras nih? Kenapa nunggu ibu kepala sekolah datang baru waras? Tadi nggak waras dong. Makasih ya Pak. Ya, tepuk tangan dong. Kasih mas, kasih selembar. Nah, jadi kalau misalnya besok-besok gurunya ngasih tugas, jangan ngerasa berat, langsung alhamdulillah bertugas. Terima kasih Bapak Guru. Gitu ya, Pak Haji. Tuh, ntar jadi gampang. Ya, oke? Oke. Iya, terima kasih Bapak Guru tugasnya. Misalkan Belum bertanya ya yang belum. Izin bertanya Kak, kan tadi udah pertanyaan dari teman-teman saya udah bagus-bagus semua ya. Terus saya mau nanya, Bapak pernah nggak mengalami titik di mana Bapak tuh rendah banget? Nah, selain Bapak masukin sugesti yang positif ke pikiran Bapak melakukan apa untuk biar Bapak kembali lagi? Selain Bapak bilang, kalau misalkan ada musibah, saya dapat mobil, setelah juga apa ya Pak? ya nggak ada, hanya ucap syukur. Jadi kalau kita di titik rendah, itu yang diucap tetap ucap syukur. Karena kan kemarin anak saya dokter, kata anak saya yang pertama,
kan dia bilang begini, papa nanti kalau dikocok nih aku bisa dapat keluar kota. Nah, jangan diucap keluar kota, dapat di tempat kamu kuliah aja. Kamu kuliahnya di mana? Di Bandung. Ya dapatnya di Bandung. Jangan bilang dapatnya di Papua, dapatnya di Kalimantan. Kan ucapan doa. Saya juga down juga kalau anak saya di Kalimantan. Tapi kan saya nggak tinggal diam. Di saat kalau pas lagi ada orang misalkan nanya, Pak Haji, pas lagi ngobrol nih, ada petir, di mana kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya enggak, ada petir, anak saya. Apa tantangan yang paling berat yang Bapak pernah alami sebagai pemimpin dan gimana cara Bapak menyelesaikannya? Terima kasih. Oh iya, tantangan yang paling berat ya di sini pada saat di karyawan kita yang pada class, yang pada SOP, sistem operasi prosedur, pada saat job description-nya ini dipindahin ke sini nggak mau, mau Nah ini kan teman saya satu meeting nih, saya jurusan fisika, Om Uje jurusan sosial. Nah kita dipindahin job nggak mau, tapi kan saya udah punya ilmunya bos. Sebelum saya berangkat nih, jadi bangun tidur, saya udah senyum dulu, karena senyum adalah ibadah buat tolak bala. Nah, saya itu paling hobi juara 1 sedekah subuh. Jadi sebelum azan subuh, saya udah sedekah dulu, tolak bala. Jadi yang tadinya teman-teman pada nanya, pasti ada aja solusinya, pasti ada aja jalan keluarnya. Karena saya udah sedekah subuh, makanya teman-teman kalau punya uang bisa sedekah subuh, tapi kalau belum paksain senyum pagi bangun tidur buat tolak bala. Jadi yang tadinya mau ngerecokin kita ada penangkalnya, karena sedekah itu artinya tolak bala. Kan kalau ada tekanan-tekanan kan bala kan, apa namanya itu kalau tekanan? Bala dong. Ada yang nyindir, ada yang nyinyir, ada yang ngecilin, ada yang ngelabuhin, ada yang nipu-nipu, itu bala. Nah gimana nangkalnya? Kan kita udah bikin tadi pagi bangun tidur senyum, makanya paksain bangun tidur senyum 41 kali. Kalau kalian, karena kan duitnya belum ada, kalau saya karena duitnya ada, kita udah sedekah pagi. Jadi saya nyantunin anak yatim sebelum azan subuh, ya Om Uje. Jadi anak yatim kan tahajud. Nah habis tahajud saya suruh makan, habis suruh makan saya kasih amplop, dianterin pulang. Jadi sebelum azan dia udah saya santunin buat tolak bala. Nah buat teman-teman adik-adik apa dong, senyum pagi. Ntar saya diketawain Pak Haji sama papa mama saya, nggak apa-apa. Ntar dikasih tahu, kamu gila kali ya, pagi-pagi ketawa-tawa ya senyum. Nggak apa-apa, nanti diterangin pelan-pelan, senyum pagi. Nah, lakukan itu dulu. Jadi ntar nggak ada tekanan, ada tekanan, tapi ada jawaban. Ada ini, ada ininya, karena kan udah sedekah tolak bala. Oke? Sip, yuk, baik kasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mungkin 2 pertanyaan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kan menurut saya Bapak ini udah orang yang sukses ya Pak. Nah dalam mengejar kesuksesan itu kan pasti banyak gagalnya ya Pak ya. Nah Bapak boleh nggak ceritain pengalaman kegagalan Bapak, terus cara Bapak menghadapi dan melewati kegagalan itu? Terima kasih. Ya, kalau gagal pastilah, pasti gagal. Jadi gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Kayak anak kecil aja, mau jalan, jatuh, rontokan lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Bangun aja terus bangun, bangun aja terus bangun. Jangan enggak, terus aja. Kayak naik sepeda nih. Jatuh lagi, naik sepeda lagi, jatuh lagi, lama naik sepeda, lama-lama bisa naik motor, lama-lama bisa naik motor, NMAX yang gede, naik mobil juga gitu. Pokoknya gagal
Jangan takut sama gagal. Jangan takut sama gagal. Nah, supaya kalian gak gagal, cukup yang gagal orang lain. Gimana caranya? Nah, kamu nyiasatin gitu aja. Jangan kamu bilang gini, Pak, Bapak pernah gagal. Nanti kalau saya gagal gimana Pak? Kalau jangan, kalau bisa yang gagal orang lain, kamu jangan gagal. Jadi yang gagal orang lain, kamu jangan. Gimana caranya? Satu, paksain harus sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud hampir tidak pernah gagal. Ada videonya kan? Nah, jadi kamu harus tahajud supaya nggak gagal. Paksain. Sebelum azan subuh kamu udah duduk di masjid supaya nggak gagal. Paksain. Setelah azan subuh kamu mesti sholat 2 rakaat sesudah azan subuh. Karena ayatnya 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Mana ada yang gagal? Nah, jadi itu ya. Nah, yang terakhir nih. Paksain. Habis sholat subuh tidak boleh tidur. Ada kan videonya? Nah, makanya teman-teman kalau nanti setuju bikin grup, ntar saya kirimin tuh video-video sukses. Nanti ada orang perempuan, bukan cowok. Belum pernah denger kan? Perempuan, cewek, penghasilannya per bulan berapa? 10 miliar. Hah? 10 miliar. 10 miliar. Tuh, saya mau nih teman-teman harus 10 miliar. Jadi jangan buru-buru cari cowok dulu. Jangan buru-buru nyari pacar dulu. Jangan dulu. Nanti kalau udah 10 miliar sebulan, nanti kamu bisa milih yang jelek tuh bertambah, yang jelek tuh bertambah. Langsung diakhir. Iya. Soalnya kalau kamu nggak 10 miliar, yang datang buat apa? Itu kan tulalit. Tahu tulalit? Tulang kentut sama kulit. Buat apa? Jadi mulai hari ini paksain kamu latihan tahajud, jangan bolong supaya nggak gagal ya. Yang lain boleh gagal, bikin konsinyasi pabrik gagal, kamu jangan. Paksain tahajud. Ada videonya, ada orang yang tahajud Allah kasih 4, salah satunya tadi nggak bakal gagal. Ada videonya kan ya? Ada Pak Haji. Yang ngomong bukan saya, Ustadz siapa? Adi Hidayat. Hah? Adi Hidayat. Adi Hidayat. Oh, Ustadz Ketop. Ya, tahajud. Habis gitu duduk sebelum azan subuh di masjid. Paksain 2 rakaat sebelum sholat subuh. Paksain habis sholat subuh jangan tidur sampai matahari terbit. Begini. Ya, jalanin. Oke, tepuk tangan luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan pamungkas yang terakhir ya, yang terakhir dari sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Ya, apa? Saya kesempatan untuk Ya apa? Saya ingin bertanya. Bebas pertanyaannya apa? Kata Bapak. Ya kencang. Kan kata Bapak tadi kita kalau ngelakuin apa yang Bapak bilang tadi kayak tahajud, terus mandi jam 12, terus jam 12. Habis itu senyum 41 kali, terus bangun pagi, senyum 41 kali, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan subuh duduk di sajadah pakai mukena, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh nggak boleh tidur sampai matahari terbit.
minimal lakukan selama 99 hari, itu dapat minimal 1 miliar. Kalau sampai teman-teman ngelakuin 99 hari nggak dapat 1 miliar, datang ke saya, nanti saya yang bayar 1 miliar. Ntar Pak Ai lapor ke Pak Ai, nanti kan dicatat, Bapak, saya kasih 1 miliar sebulan. kan Gitu. tadi kata Bapak begitu ya, kalau kita ngelakuin selama 99 hari Pak. 99 hari nggak sampai 100. Nah kalau misalnya kita udah ngelakuin nih, tapi kita tuh kayak mikir nih kapan sih kabulnya doa-doa kita gitu Pak. Itu gimana Pak? Itu mikir namanya, nggak boleh mikir, jalanin aja. Kapan sini dapat, kapan sini dapat, kapan sini dapat, kapan sini dapat, nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau yang tadi Mbak Yu bilang namanya mikir, komen, ngeluh, tiga-tiganya masuk di situ. Kan nggak boleh. Mesti yang ini nih, jalani, syukurin, nikmatin. Kalau yang tadi Mbak Yu ucapin itu ada unsur mikir, ada unsur ngeluh, ada unsur komen. Nah kan yang tiga nggak boleh. Sayang dong, udah bangun tengah malam, udah senyum 41 kali, udah mandi pagi, udah tahajud, udah baca Quran, udah 2 rakaat sebelum subuh, udah sholat subuh, terus nggak tidur sampai matahari terbit. Harus udah bagus. Kenapa jadi banyak ada mikirnya, ada komennya, ada kan syaratnya yang tiga nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Mbak berdiri di situ, Mbaknya nanya, terus dapat duit 75 ribuan yang baru 2 lembar, yang tadi selembar dari saya sekarang lembar, itu dicatat sama Allah. Tanggal sekian, hari sekian menghadiri acara ini, dapat duit 2 lembar dari RDAI Kandang itu dicatat. Ngapain mikir, ngapain ngeluh, ngapain komen. Nah nanti nambahnya saran saya nih teman-teman, jalanin dulu ilmu saya, jalanin dulu ilmu saya, jangan mikir, jangan komen, jalan dulu. Kalau sampai 99 hari nggak terkabul, tinggal japri saya, Pak Haji, kok saya belum terkabul udah 99 hari. Kamu tinggal kasih nomor rekeningnya, saya transfer 1 miliar. Bayangin ya, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, itu saya peduli, kan ini luar biasa. Jadi banyak jalanin aja ya, jalanin, nyimak praktek. Nanti kalau perlu saya, japri saya boleh, bikin grup boleh, nanti adminnya Pak Edo sama Ibu. Nah nanti nanya, nanti saya ajarin. Kalau nggak japri ntar saya ajarin. Minimal pulang dari sini kalian bisa buat motivasi teman-teman yang lain, dan minimal kalian buat contoh buat teman yang lain. Kan teman-teman lihat, kan tadi udah saya kasih rumusnya, jadikanlah diri kita berhasil dulu, baru bantu orang lain. Jadi ini tim kecilnya ini kalau ibarat nanam pohon, ini demplot nih ya, ini demplot buat contoh, nanti kan menyebar. Bibit unggul. Nanti kalau Mas Baju udah 99 hari, japri saya, Pak Haji, ini nomor rekening saya BRI, kita saya transfer 1M, tapi jalanin dulu buat semuanya. Nah, buat teman-teman, karena ini kan pertanyaan terakhir, kasih amplop, kasih uangnya Kak Ai. Ini kan pertanyaan terakhir, karena kan teman-teman mau ada acara. Nah, yang dapat uang 2 lembar mana coba tunjuk tangan? Yang dapat 2 lembar kan ada namanya kan ada 2 lembar kan? Yang namanya dapatnya selembar kan? Coba yang selembar di sini saya mau lihat. Ini yang selembar. Duduk. Nih udah selembar. Yang dapat cuma selembar.
Yang 2 Yang dapat selembar maju. Yang dapat selembar maju. Yang selembar. Yang 2 lembar di situ aja. Yang 2 lembar situ. Yang di sini selembar. Ini 2 yang selembar. Baik. Kasih duitnya ke ibu kepala sekolah biar bagiin selembar biar nggak ngiri. Yang dapat 2, yang dapat semua kasih. Yang belakang sana juga sebentar ya? Iya. Sabar ya. Doain aja Pak Biru. Iya, kasih. Biar nggak gitu. Biar berkah. Biar berkah. Dapat 2 lembar semua. Alhamdulillah berkah. Enak kan jadi pengurus? Enak kan di organisasi? Ini tidak terjadi di sekolah-sekolah lain anak-anakku. Ini hanya terjadi di sini, di rumah doa anak yatim dan di SMA Negeri Jakarta. Nggak ada lagi yang kayak gini. Ya Allah. Ibu kepala sekolah adalah apa? Gak usah dibalikin buat ibu kepala sekolah Bu. Gak usah dibalikin. Masya Allah. Iyalah, kan udah terima dari Allah, kasih ciptaan Allah. Tadi kan udah dikasih ciptaan Allah, nggak mungkin diminta lagi. Terima kasih, terima dari Allah, kasih ciptaan Allah. Ayo balik duduk lagi boleh. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Haji Dwi beserta seluruh tim dan keluarga besar yang ada di rumah doa anak yatim ini. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini tentunya bernilai banyak sekali pahala Pak Haji. Semoga Pak Haji, keluarga dan kita semuanya dari sini sehat-sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak kami dapat diamalkan sebaik-baiknya. Luar biasa. Bukan cuma anak-anak tapi kita semua juga dapat ilmu yang luar biasa bermanfaat dari Pak Haji. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, anak-anak dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk kegiatan seminar penguatan karakter kepemimpinan berlandaskan profil pelajar Pancasila ini dan akan kita tutup dan diakhiri dengan pembacaan doa yang insya Allah mohon berkenan kepada ayahanda kami Al-Ustadz Hasan untuk memimpin. Dan setelah pembacaan doa nanti mohon izin kita akan foto bersama ya, kita foto bersama dengan Pak Haji Dwi dan Ibu Kepala Sekolah beserta keluarga besar yang lain. Sangat besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anak sekalian, mari kita doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama, khususnya buat Pak Haji Dwi bersama anak-anak yatimnya di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan rezekinya, sehatkan badannya, dan dilancarkan apa yang diniatkan. Allah kabul. Yang beragama lain silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Mari untuk yang muslim kita buka dengan umul Quran suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa kullin niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Maulana ya Ma'bud. Wassalim wa radiyallahu tabaraka an kulli syahadati wa karabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mulku walaka syukur kama yanbaghi li jalalika wa dhika azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Pak Haji, foto dokumentasi bareng-bareng di bawah spanduk, boleh ya, di bawah spanduk sini ya, biar kelihatan lebih luas dan kita bisa. Berarti nanti Pak Haji sama Ibu Ning di tengah, kita semua berada di kanan kirinya.